Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel Kamerikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja di sini. Di sini ada sebuah informasi dari newswire.com ya. Jadi di sini untuk informasinya diupload 10 jam yang lalu. Yang mana keterangannya di sini, pertempuran untuk raksasa teknologi blockchain. Apakah jaringan Pi siap untuk diadopsi secara luas? Wow ya. Apa ini? Kayaknya sangat menarik ini ya. Kita akan langsung saja di sini. Apakah Anda ingin tahu tentang jaringan Pi? Kamu tidak sendiri. Oke. Dalam dunia cryptocurrency, jaringan Pi adalah pemain utama. Ini telah mendapatkan popularitas di Bitcoin dan Ethereum. Dan peluncuran mainnet terbukanya dapat mewakili tonggak sejarah terbesarnya. Dengan potensi untuk menjadi bentuk mata uang digital yang diadopsi secara luas, jaringan Pi dapat merevolusi cara kita menggunakan uang. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi apa yang membuat Pi Network begitu menarik, apa bedanya dengan Bitcoin dan Ethereum, dan mengapa Pi Network siap untuk diadopsi secara luas. Kami juga akan membahas apa yang perlu terjadi agar jaringan Pi mencapai potensi penuhnya sebagai mata uang global. Dengan semua informasi ini di tangan, Anda dapat membuat keputusan tentang apakah akan berinvestasi dalam proyek atau tidak. Ya, pengantar jaringan Pi. Pi Network adalah cryptocurrency baru yang revolusioner yang potensinya untuk menjadi fenomena dunia tidak dapat dilebih-lebihkan. Dirancang dengan misi untuk membuat cryptocurrency dapat diakses oleh semua orang, Pi Network dibangun di atas kerangka kerja yang mengutamakan seluler dan menawarkan kepada pengguna kemampuan untuk menambang koin tanpa memerlukan perangkat keras yang mahal atau listrik dalam jumlah besar. Tim pengembang jaringan Pi terdiri dari beberapa pemikir yang paling dihormati di bidang teknologi, termasuk mantan insinyur Google dan Stanford yang berfokus untuk membuat mata uang digital lebih mudah diakses dan berlimpah daripada sebelumnya. Wow, ya. Jadi orang di balik Pi ini ada yang namanya mantan insinyur Google dan Stanford ya. Mantap sekali ya. Kita lanjutkan. Pi Network juga didukung oleh sejumlah investor dan firma modal Ventura, menunjukkan kepercayaan pasar terhadap tujuan ambisiusnya. Betul sekali ya. Pi Network ini didukung dan didanai oleh Ulu Ventures ya. Tentu bagi kalian yang selalu mengikuti informasi saya ya, kalian tidak akan ketinggalan terkait ini. Siapa Ulu Ventures, perusahaan apa itu ya? Tentu perusahaan-perusahaan di Indonesia pun tidak luput pernah didanai oleh Ulu Ventures ya. Ulu Ventures ini adalah perusahaan raksasa dunia yang mana dia itu selalu mendanai proyek-proyek yang baru berkembang gitu ya. Dan Pi Network sendiri didanai oleh Ulu Ventures sudah lama sekali tentunya ya, dan baru ketahuan dalam beberapa minggu ini gitu ya. Dalam beberapa bulan ini saja baru ketahuan ternyata di balik Pi Network ya yang mendanainya adalah perusahaan raksasa dunia yang bernama Ulu Ventures. Wow, itu sangat luar biasa ya. Tentu itulah mengapa saya sangat 100% percaya pada Pi Network ini akan menjadi sesuatu yang besar yang akan menguntungkan bagi saya sebagai penggunanya ataupun bagi Anda semua sebagai penggunanya. Ya, kita lanjutkan di sini. Tidak seperti Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, jaringan Pi telah dirancang dari bawah ke atas dengan tujuan adopsi massal. Betul sekali. Menawarkan tingkat penambangan yang lebih tinggi, kecepatan transaksi yang lebih cepat, dan biaya yang lebih rendah daripada yang terkait dengan Bitcoin. Dengan demikian, banyak pakar industri mengharapkannya menjadi salah satu cryptocurrency yang paling banyak diadopsi di dunia ketika mainnet terbuka diluncurkan akhir tahun ini. Wow. Ya, menurut saya semoga tidak akhir tahun ini ya, secepatnya lah ya.
Pro dan kontra jaringan Pi. Mainnya terbuka Pi Network telah menjadikannya pilihan yang lebih layak daripada sebelumnya untuk cryptocurrency. Tetapi itu bukan tanpa kekurangannya. Pro dan kontra jaringan Pi harus dipertimbangkan sebelum berinvestasi. Pro, yang pertama, biaya transaksi rendah. Biaya rata-rata untuk transaksi Pi adalah 0,0001 Pi coin Pi, menjadikannya cara yang terjangkau untuk melakukan pembayaran. Oke, jadi sahabat pioners ya, untuk Pi coin atau Pi network inilah suatu kemudahan untuk Anda ke depannya saat melakukan transaksi ya. Dan saya ingatkan, ini adalah revolusi yang mana tentunya menurut saya kurang tepat ya dikatakan sebagai investasi, karena tentu kalian semuanya sudah tahu kita bermodalkan gratis ya, kita nggak membayar sedikit pun. Kita hanya bermodalkan kuota ya, dan itu pun tidak seberapa dikenakan kita tiap hari pun pasti melakukan aktivitas di internet gitu ya, daripada melakukan hal-hal yang nggak terlalu bermanfaat dan tidak menguntungkan di kemudian hari. Akan lebih baik kita sisihkan waktu kita sebentar ya, cuman klik mining ya, nanti kalau sudah ke 24 jam ke depan baru klik lagi tanda miningnya. Nah kan sangat simpel di Pi Network ya. Kita lanjutkan yang kedua, mudah digunakan. Aplikasi seluler Pi mudah digunakan dan menawarkan pengalaman pengguna yang intuitif yang membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk membeli, menjual, dan mengelola mata uang kripto. Nah ya, yang ketiga, aman transaksi, diamankan dengan enkripsi SHA 256, melindungi dana Anda dari pencurian atau penipuan. Betul sekali ya. Kontra, yang pertama, likuiditas terbatas. Karena jaringannya masih relatif baru, likuiditasnya terbatas dibandingkan dengan mata uang kripto lain seperti Bitcoin. Yang kedua, regulasi yang tidak pasti. Regulasi mata uang kripto bervariasi dari satu negara ke negara lain. Jadi selalu ada ketidakpastian tentang bagaimana jaringan akan dilihat di yurisdiksi yang berbeda. Yang ketiga, tidak ada koin fisik karena jaringan Pi tidak memiliki token fisik. Berinvestasi dalam mata uang bukannya tanpa resiko karena tidak ada jaminan likuiditas aset atau nilai penebusan. Tentu saja salah ya. Pi Network ada jaminan likuiditasnya. Ya, Anda bisa tontonlah penjelasan saya di video-video saya sebelumnya. Wah, banyak sekali ya. Banyak sekali tentunya penjelasan saya. Anda bisa tontonlah beberapa video saya, tidak perlu saya review karena panjang banget kalau saya jelaskan di sini. Atau Anda minta saya untuk menguploadnya lagi terkait penjelasan ini ya, bisa nanti saya upload lagi. Tetapi kalau Anda tidak memintanya ya Anda silahkan mencari tahu sendiri ya, karena sudah sangat lengkap di bagian bawah video-video saya itu terkait yang dijelaskan di sini, bahwa Pi Network itu memiliki jaminan likuiditas aset atau nilai penebusan ya. Pi Network sempurna, Pi Network memiliki itu semua ya. Jadi Anda bisa cek aja di beberapa video saya sebelumnya ya, tidak usah saya jelaskan di sini karena terlalu panjang banget kalau saya jelaskan ya. Atau seperti yang saya bilang tadi, Anda minta saya uploadkan lagi videonya, ya akan saya upload lagi. Tetapi kalau hanya 1-2 orang dan tidak banyak yang memintanya, mungkin tidak saya upload gitu ya. Dan kita lanjutkan, faktor pembeda antara jaringan Bitcoin dan Pi. Tidak mengherankan jika Bitcoin lebih sukses dalam hal kapitalisasi pasar dan adopsi yang meluas. Namun karena ruang blockchain terus berkembang, kasus pengguna baru telah muncul yang membedakan jaringan Pi dari Bitcoin. Transaksi berbiaya rendah. Salah satu pembeda utama jaringan Pi adalah ia dirancang untuk memfasilitasi transaksi dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada perbankan tradisional dan bahkan Bitcoin. Misalnya saat mengirim uang melalui jaringan Pi, biaya transaksi mendekati 0 dibandingkan beberapa persen saat mengirim uang melalui transaksi Bitcoin.
Ini membuka peluang bagi individu yang biasanya tidak mampu membayar biaya transaksi tinggi untuk dapat mengirimkan pembayaran biaya rendah melalui jaringan. Waktu transaksi lebih cepat. Pembeda utama lainnya untuk jaringan Pi adalah bahwa transaksi di jaringannya dikonfirmasi jauh lebih cepat daripada transaksi di blockchain Bitcoin. Saat mengirim pembayaran hanya perlu beberapa detik untuk memverifikasi transaksi di jaringan Pi, sedangkan di jaringan Bitcoin dapat memakan waktu hingga 10 menit atau lebih tergantung pada seberapa banyak Anda bersedia membayar biaya transaksi yang lebih tinggi. Waktu dikonfirmasi yang lebih cepat ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan peluang perdagangan waktu nyata atau melakukan pembayaran darurat tanpa khawatir tentang konfirmasi yang lambat dari penambang atau pembayar biaya selangit. Atau membayar biaya selangit gitu ya. Mempersiapkan rilis mainnet dari jaringan Pi. Jaringan Pi baru saja menyelesaikan algoritma proof of consensus mereka dan akan segera pindah ke rilis mainnet diharapkan akhir tahun ini. Ya, kita doakan saja ya, semoga secepatnya dalam beberapa bulan yang akan datang akan terjadinya open mainnet. Amin ya robbal alamin ya. Dan kita lanjutkan, ini adalah berita besar karena akan membawa cryptocurrency dan keuntungan terkaitnya lebih dekat ke aplikasi kehidupan nyata. Oke, penggunaan nyata ya. Kalau di luar negeri mah ya memang sudah sangat jelas ya, Picoin itu digunakan sebagai uang ataupun sebagai alat bayar. Bahkan sampai dengan saat ini pun saya yakin memang sering terjadi seperti itu, dari mulai toko kecil, toko besar gitu ya, sudah banyak menggunakan Picoin sebagai alat bayar gitu ya. Itulah yang mana kita ke depan kalau misal pengen ke luar negeri, wah itu sangat enak sekali ya. Kita nggak usah menukar ke yuan atau ke dolar atau ke uang-uang lainnya, kita bisa langsung membayar dengan Picoin saja ya. Kurang lebih itulah sebenarnya tujuan diciptakannya Picoin ini. Dan kita lanjutkan, untuk menyukseskan rilis mainnet, tim di jaringan Pi telah mengambil langkah ekstra untuk memastikan keselamatan dan keamanan pengguna saat menggunakan jaringan. Berikut beberapa langkah tersebut. Oke, kita lanjutkan. Infrastruktur ekosistem aman. Infrastruktur ekosistem aman platform dirancang untuk melindungi pengguna dari ancaman online dan kerentanan yang dapat mengganggu pengalaman mereka. Platform ini juga berjalan pada perangkat keras yang sangat andal yang dirancang untuk keamanan dan kinerja yang optimal. Peningkatan protokol. Tim juga telah menerapkan beberapa peningkatan protokol untuk meningkatkan keamanan data yang disimpan di blockchain serta privasi pengguna. Oke ya. Disclosure topics. Oke, cryptocurrency trading. Ini bukan ya, ini iklan aja. Dan kita lanjutkan di sini. Enskripsi canggih. Jaringan Pi menggunakan teknologi enskripsi canggih untuk setiap transaksi, memastikan bahwa data tetap aman bahkan ketika dibagikan di antara sistem atau jaringan yang berbeda. Solusi desain fleksibel. Untuk meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas, arsitektur jaringan Pi dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkannya memproses lebih banyak transaksi per detik daripada jaringan pembayaran lain seperti Bitcoin atau Ethereum tanpa mengorbankan privasi atau keamanan pengguna. Dengan mengambil langkah-langkah ini sebelum meluncurkan rilis mainnet mereka, tim jaringan Pi memposisikan diri mereka dengan sempurna untuk diadopsi secara luas di masa depan. Sebuah tujuan yang sedang mereka capai. Rintangan adopsi untuk Picoin. Pertanyaan apakah jaringan Pi siap atau tidak untuk diadopsi secara luas tetap menjadi salah satu topik pembicaraan yang paling diperdebatkan di antara para pakar cryptocurrency. Sebelum diadopsi secara luas, proyek tersebut harus terlebih dahulu memenuhi beberapa rintangan. Yang pertama, teknologi.
Picoin menggunakan algoritma konsensus Delegates for of Stacks ya, yang mana disingkat DeForce di sini. Dan kita lanjutkan, berlawanan dengan algoritma Proof of Work POW, yang mana ini adalah Bitcoin gitu ya. DeForce membutuhkan lebih sedikit sumber daya dan lebih hemat energi daripada POW, dan dapat membuat Picoin lebih mudah digunakan dan lebih terjangkau untuk pengguna sehari-hari. Yang kedua, peraturan pemerintah. Oke, saat ini jaringan terdesentralisasi seperti Picoin menghadapi perlakuan peraturan yang tidak pasti dari pemerintah di seluruh dunia. Agar adopsi tumbuh, pemerintah perlu memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana jaringan desentralisasi harus diperlakukan atau membuat peraturan yang akan merangkulnya untuk memacu inovasi dan investasi di sektor ini. Menurut saya, bukan menurut saya ya, berdasarkan juga ini ya. Berdasarkan apa yang terjadi di beberapa negara sekarang ya, kita lihat di negara-negara luar itu sih kayaknya pemerintahnya ya support aja gitu ya Picoin ini sebagai alat bayar. Seperti contohnya di China juga ya, itu kayaknya pemerintahnya ya fine-fine aja Picoin dijadikan sebagai alat bayar. Dan kemarin sudah saya upload juga beberapa video bukti yang mana ada, itu bukan Bu Berli ya, itu beda lagi, cuman mirip aja sama Bu Berli. Jadi dia itu memang berhasil menukar Picoinnya dengan cincin berlian ya, itu asli. Dan memang dia juga di situ menjelaskan bahwa sebelumnya pun di Pichen Mall dia sudah pernah melakukan transaksi juga dengan Picoin ya. Jadi kalau di China sih ya memang di sana investornya nggak main-main ya tentunya. Mau itu emas kah apakah, itu memang mereka berani ya, karena kebanyakan investor di sana memang dari kalangan orang-orang kaya semua ya tentunya. Dan di sini kita lanjutkan. Yang ketiga, keamanan. Jaringan Pi juga perlu membangun infrastruktur keamanan yang solid jika ingin berhasil diadopsi. Oke. Ini berarti menerapkan protokol keamanan di seluruh pengguna, pengembang, dan infrastruktur ini inti gitu ya, serta memiliki strategi respons yang efektif jika terjadi pelanggaran atau masalah keamanan. Potensi investasi CoinPi. Wah, ada yang namanya potensi investasi CoinPi di sini malahan. Picoin memiliki potensi untuk memberi investor pengembalian yang kuat di masa depan. Tetapi hanya waktu yang akan menjawabnya. Sebagai mata uang kripto, ini terdesentralisasi dan tidak memerlukan intervensi atau dukungan pihak ketiga dari bank sentral. Hal ini membuatnya jauh lebih tidak stabil dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Terlebih lagi pasokannya yang terbatas dan biaya transaksi yang rendah menjadikannya pilihan yang menarik bagi investor. Oke. Jadi sahabat pioners ya, menurut saya yang dimaksudkan investor itu ya vendor gitu ya. Kalau di dalam cryptocurrency pada umumnya ya investor, tetapi kalau di Picoin namanya beda lagi, namanya vendor. Itu lebih tepat ya, namanya vendor. Jadi investor ini atau vendor ini kedepannya akan memfasilitasi para pioners ya dalam hal terkait penukaran Picoin itu ke barang ataupun terkait penukaran Picoin itu ke uang fiat ya. Tentu investor-investor besar dunia akan siap terkait hal ini. Kita bisa melihat berbagai perusahaan-perusahaan ya, yang mana banyak yang siap ya untuk menerima pembayaran dengan Picoin juga ya. Walaupun di beberapa negara masih menentang terkait hal ini, tetapi ke depan pastilah akan diatur regulasinya ya oleh Dr. Nicholas dan Dr. Cheng Diopan. Pastilah nanti akan ada pembicaraan dari pihak Dr. Nicholas, Dr. Cheng Diopan mungkin ya, untuk bisa beroperasi di tiap-tiap negara yang sudah ada pionernya ya, yang mana nanti ya akan dibicarakan terkait regulasi dan aturannya ini itu segala macamnya.
Oke, saya nggak berpengalaman juga terkait bidang-bidang itu. Yang pastinya kurang lebih apa yang saya sampaikan ini pastilah kemungkinan besar seperti itu. Akan diatur lagi regulasinya dan aturan-aturan yang sesuai dengan kemauan pemerintah ya, khususnya seperti di Indonesia ke depannya. Kita tunggu saja. Dan kita lanjutkan. Pertumbuhan proyek jaringan PAI juga diperkirakan akan meningkat dari waktu ke waktu karena lebih banyak orang bergabung dengan jaringan yang dapat menciptakan peningkatan permintaan koin PAI dan berpotensi meningkatkan nilainya. Tim di belakang PAI juga terus berupaya untuk meningkatkan kegunaan dan pengalaman pengguna UX platform yang dapat menyebabkan lebih banyak orang bergabung dalam jaringan dan meningkatkan nilai koin. Selain itu, dibandingkan dengan Bitcoin yang membutuhkan biaya operasional gitulah ya, yang cukup besar karena proses penambangannya yang intensif energi. PAI Network mengandalkan kontribusi energi pengguna yang rendah melalui smartphone mereka sehingga membuatnya jauh lebih efisien berdasarkan desain. Ini bisa menjadikan PAI investasi yang jauh lebih baik dalam hal pengembalian dibandingkan dengan Bitcoin sambil mempromosikan konservasi energi. Oke. Kesimpulannya jelas bahwa jaringan PAI diatur untuk menjadi perkembangan yang menarik di dunia cryptocurrency. Dan potensi adopsi yang meluas bisa menjadi pengubah permainan. Namun mainnet terbuka masih beberapa bulan lagi. Dan keberhasilan proyek akan bergantung pada bagaimana pengembang mengatasi tantangan teknis dan peraturan tertentu. Hanya waktu yang akan menentukan seberapa sukses PAI Network nantinya. Tetapi sementara itu banyak investor yang mengawasi kemajuannya. Oke ya. Jadi News Wahai pun berani mengatakan ya, open mainnet akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Ya, insya Allah kita doakan saja. Semoga ini benar-benar pertanda ya. Open mainnet sudah semakin dekat. Oke, jadi terkait investor ya. Investor memang sedang banyak mengawasi terkait PAI coin ini. Karena memang potensinya yang akan sangat menguntungkan ke depannya. Ya, jadi bagi Anda yang menganggap nggak ada investornya, Anda salah ya. PAI Coin banyak memiliki platform atau proyek di dalam ekosistemnya. Dan yang namanya proyek ya itu pasti ada kegunaannya. Nah, kurang lebih begitu. Pasti ada kegunaannya. Ngapain dibentuk platform tetapi nggak ada kegunaannya ya. Dan yang nanti menyediakan berbagai barang yang bisa dibeli dengan PAI Coin di dalam marketplace misalnya, itu siapa? Itu investor namanya ya, atau lebih umumnya dipanggil di PAI Network ini yaitu vendor. Nah, begitu ya. Jadi jelas ya semuanya. Intinya kalian harus menjaga PAI Coin kalian dan ingat, jangan pernah memberikan perasaan di dompet kalian karena itu sangat berbahaya. Ditakutkan PAI Coin kalian habis dan akhirnya kalian tidak bisa menikmati hasil mining kalian selama ini. Ya, ditakutkan akun kalian pun dibekukan sampai dengan 100 tahun. Ya, semoga saja kita akan memiliki jalan terbaik ke depan ya. Dan semoga saja koin kita terjaga dengan aman dan kita bisa menikmati hasilnya di open mainnet ke depan. Amin ya robbal alamin. Mungkin sekian dulu untuk informasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sekian dulu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.